Ini adalah cerita tentang tak sengaja menolong burung elang yang kesakitan. Gadis kampung ini mendapatkan keajaiban besar ini. Gadis kampung di bawah langit yang tak pernah adil. Pagi di desa Wanasari selalu dimulai dengan suara ayam jantan dan desir angin dari kaki gunung. Kabut tipis menggantung rendah, menyelimuti rumah-rumah bambu yang berdiri rapuh seolah menahan napas agar tidak roboh. Di salah satu rumah paling ujung desa, berdirilah sebuah gubuk kecil beratap rumbia, tempat tinggal Rima dan ibunya. Rima terbangun sebelum matahari benar-benar muncul. Tubuhnya kurus, kulitnya kecoklatan karena terbakar matahari, namun matanya jernih dan tenang. Ia segera bangkit dari tikar lusuh, merapikan rambut panjangnya yang diikat sederhana, lalu menyalakan tungku kayu. Hari baru berarti pekerjaan baru, dan bagi Rima, tak ada hari tanpa kerja. Ibunya, Bu Sari, terbaring lemah di sudut rumah. Sejak ayah Rima meninggal 5 tahun lalu akibat kecelakaan di hutan, kesehatan Bu Sari terus menurun. Rima menjadi tulang punggung keluarga, meski usianya baru menginjak 18 tahun. Rima, suara ibunya lirih. Rima segera menghampiri. Ibu bangun? Rima buatkan air hangat dulu. Bu Sari menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. Kalau ayahmu masih ada, kamu tak perlu hidup seberat ini. Rima tersenyum kecil, meski hatinya perih. Rima kuat, Bu. Selama ibu masih di sini, Rima tidak apa-apa. Setelah memastikan ibunya makan, Rima menggendong keranjang bambu dan melangkah keluar rumah. Tujuannya hari itu adalah hutan kecil di pinggir desa, tempat ia biasa mencari kayu bakar dan daun-daunan liar untuk dijual atau digunakan sendiri. Di sepanjang jalan desa, pandangan orang-orang mengiringinya. Ada yang sekadar menatap kosong, ada pula yang berbisik sinis. Itu anaknya almarhum Pak Darto, ya? Kasihan, tapi nasib memang tidak bisa dilawan. Cantik sih, tapi miskin. Rima mendengar semuanya, namun memilih diam. Ia sudah terbiasa. Desa kecil seringkali kejam bagi mereka yang lemah. Langkahnya terhenti di dekat sungai kecil. Airnya mengalir jernih, memantulkan cahaya pagi. Rima berjongkok, membasuh wajah, lalu menatap bayangannya sendiri. Hidupku akan selalu seperti ini? Batinnya. Namun ia segera menggeleng. Ayahnya dulu selalu berkata, hidup bukan soal seberapa berat cobaan, tapi seberapa ikhlas seseorang menjalaninya. Hutan menyambut Rima dengan sunyi yang menenangkan. Aroma tanah basah dan dedaunan membuatnya merasa aman. Ia mulai mengumpulkan kayu-kayu kering yang hanyut terbawa hujan semalam. Sesekali ia memetik daun obat yang dikenalnya, ilmu sederhana yang ia pelajari dari ayahnya dulu. Saat matahari mulai naik, langit mendadak berubah. Awan gelap bergulung cepat. Angin berembus lebih kencang dari biasanya. Hujan, gumam Rima. Tak lama, hujan turun deras. Rima bergegas mencari tempat berteduh lebih dalam ke hutan. Petir menyambar, mengguncang tanah. Suasana berubah mencekam. Di tengah suara hujan dan gemuruh langit, tiba-tiba Rima mendengar suara jeritan. Bukan suara manusia. Bukan pula suara binatang kecil. Jeritan itu keras, parau, dan penuh rasa sakit. Rima tertegun. Jantungnya berdetak kencang. Nalurinya menyuruh lari, namun hatinya menolak. Ia menajamkan pendengaran. Jeritan itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Siapa? Atau apa itu? Bisiknya dengan tubuh gemetar. Langkah kakinya perlahan bergerak mengikuti arah suara. Semakin masuk ke dalam hutan, semakin kuat rasa takutnya.
Rima sadar, gadis kampung sepertinya seharusnya tidak berada sejauh ini sendirian. Namun suara itu kembali terdengar, lebih lemah, lebih putus asa. Rima berhenti di balik semak belukar. Dari celah dedaunan, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Seekor burung elang besar tergeletak di tanah. Sayap kirinya terkulai, bulunya basah oleh hujan dan darah. Paruhnya terbuka seolah menahan rasa sakit yang tak tertahankan. Mata elang itu masih terbuka, tajam, dalam, dan penuh penderitaan. Rima mundur selangkah. Elang adalah pemangsa. Sekali mencakar, ia bisa terluka parah atau mati. Namun mata itu menatapnya bukan dengan amarah, melainkan permohonan. Rima menelan ludah. Ingatan akan ayahnya tiba-tiba muncul jelas. Kalau suatu hari kau bertemu makhluk yang terluka, Rima, jangan tanya untung ruginya. Tanyakan saja, apa hatimu sanggup meninggalkannya? Tangannya gemetar. Hujan terus mengguyur. Rima melangkah maju. Dan pada saat itulah, tanpa ia sadari, takdirnya berubah selamanya. Di antara takut dan belas kasih, hujan turun semakin deras, seolah langit sedang menumpahkan seluruh amarahnya ke bumi. Rima berdiri kaku beberapa langkah dari elang itu. Jantungnya berdegup begitu keras hingga telinganya berdenging. Setiap naluri dalam tubuhnya berkata bahwa ia harus lari, sekarang juga. Elang adalah pemangsa. Cakarnya tajam, paruhnya kuat. Dalam kondisi sehat saja, burung itu bisa melukai manusia, apalagi jika merasa terancam. Namun elang itu tidak bergerak agresif. Ia hanya tergeletak, napasnya naik turun tidak beraturan. Sayap kirinya terkulai tak wajar, tampak seperti patah. Darah bercampur air hujan mengalir membasahi tanah. Sesekali tubuhnya bergetar menahan sakit. Rima menggenggam keranjang bambunya erat-erat, seakan itu satu-satunya perlindungan yang ia miliki. Tenang, aku tidak akan menyakitimu, ucap Rima pelan, bahkan nyaris tak terdengar oleh dirinya sendiri. Begitu ia melangkah setapak lebih dekat, elang itu menggerakkan kepalanya. Matanya menatap Rima lurus. Tatapan itu membuat tubuh Rima merinding. Ada kecerdasan aneh di sana, bukan sekadar naluri binatang. Angin berembus kencang, menggoyangkan pepohonan. Petir menyambar di kejauhan. Rima teringat ibunya di rumah. Jika ia terluka di sini, siapa yang akan merawat Busari? Jika ia mati, siapa yang akan menghidupi mereka? Langkahnya terhenti. Aku harus pulang, gumamnya, lebih kepada meyakinkan diri sendiri. Namun tepat saat ia hendak berbalik, elang itu mengeluarkan suara lirih, bukan jeritan, melainkan rintihan lemah. Suara itu menusuk hati Rima lebih dalam daripada rasa takutnya. Ia menutup mata sesaat. Ya Allah, batinnya berdoa, kalau ini salah, ampuni aku. Tapi aku tidak sanggup meninggalkannya. Rima meletakkan keranjangnya di tanah dan perlahan berlutut. Ia membuka selendang tipis yang melilit lehernya. Tangannya gemetar saat meraih ujung kain. Elang, aku akan menolongmu. Tapi jangan lukai aku, katanya lirih. Dengan hati-hati, Rima mendekat dari sisi yang tidak menghadap cakar. Ia melihat jelas luka di sayap elang, seperti bekas jerat kawat. Dagingnya robek, bulunya tercabut kasar. Kamu dijerat manusia, gumam Rima dengan nada sedih. Ia mengikatkan kain selendangnya pada luka itu, tidak terlalu kencang, sekadar menghentikan aliran darah. Elang itu mengerang pelan, namun tidak memberontak.
Bahkan saat jari Rima menyentuh bulunya, burung itu justru menundukkan kepala, seolah pasrah. Air mata Rima jatuh bercampur hujan. "Aku hanya gadis kampung," katanya terbata. "Aku tidak punya apa-apa. Tapi, aku akan mencoba menyelamatkanmu." Masalah berikutnya jauh lebih besar. Bagaimana membawa elang sebesar ini pergi dari hutan? Tubuh elang itu hampir sebesar tubuh Rima sendiri. Ia tak mungkin menggendongnya dengan mudah. Rima memandang sekeliling dan matanya tertuju pada sebuah gubuk tua, bekas pondok ayahnya dulu, terletak tak jauh dari sana. Dengan tenaga seadanya, Rima menarik tubuh elang itu perlahan di atas dedaunan basah. Berkali-kali ia terpeleset. Bajunya kotor, tangannya lecet, lututnya berdarah. Namun ia tidak berhenti. Setiap beberapa langkah, ia berhenti untuk mengatur napas dan menenangkan elang itu dengan suara pelan. "Sedikit lagi, bertahanlah." Akhirnya, mereka tiba di gubuk kecil berdinding bambu. Rima membuka pintunya yang sudah reot. Bau lembab menyambut, namun tempat itu cukup untuk berteduh. Ia membaringkan elang itu di atas alas daun kering. Dadanya terasa sesak melihat kondisi burung itu dari dekat. Napasnya semakin lemah. Rima teringat daun-daun obat yang ia petik sebelumnya. Ia menghancurkan daun itu dengan batu, mencampurnya dengan sedikit air hujan, lalu mengoleskannya perlahan ke luka elang. Malam mulai turun. Hujan belum juga reda. Rima duduk bersandar di dinding gubuk, memeluk lututnya sendiri. Tubuhnya menggigil kedinginan, kelaparan, ketakutan. Namun ia tetap bertahan. "Elang, kalau kamu mati, aku sudah mencoba," bisiknya dengan suara gemetar. Tak lama kemudian, rasa lelah yang luar biasa menyerangnya. Matanya terasa berat. Pandangannya kabur. Sebelum benar-benar tertidur, Rima merasa sesuatu yang aneh. Keheningan. Suara hujan seolah menjauh. Angin berhenti. Dalam setengah sadar, ia merasa seperti sedang melayang. Dalam mimpinya, Rima melihat langit luas berwarna keemasan. Ia berdiri di atas awan, dan di hadapannya, seekor elang raksasa bersayap cahaya mengepap perlahan. Suaranya tidak keluar dari paruh, melainkan langsung bergema di hatinya. "Kebaikanmu tidak sia-sia, Rima. Malam ini kau menolong penjaga. Suatu hari, penjaga akan menolongmu." Rima terbangun dengan napas tersengal. Api kecil di tungku masih menyala. Hujan telah reda. Dan di hadapannya, elang itu menatapnya, mata tajamnya bersinar aneh dalam remang cahaya. Bukan cahaya biasa. Cahaya yang menandakan bahwa kehidupan Rima tak akan pernah sama lagi. Elang yang tak pernah pergi. Pagi datang perlahan di hutan, disertai kabut tipis yang menyusup masuk melalui celah dinding bambu gubuk tua itu. Rima terbangun dengan tubuh pegal dan kepala berat. Ia mengucek mata, mencoba mengingat di mana dirinya berada. Lalu ingatannya kembali sekaligus. Elang. Rima langsung bangkit dan menoleh ke arah tempat burung itu terbaring. Jantungnya berdebar kencang. Ia takut melihat tubuh elang itu sudah tak bernyawa. Namun yang ia lihat justru membuatnya terdiam. Elang itu masih hidup. Bahkan, posisinya berubah. Ia tidak lagi tergeletak lemah, melainkan duduk tegak dengan sayap terlipat rapi. Meski luka di sayap kirinya masih terlihat jelas, darahnya telah mengering. Napasnya terdengar lebih teratur. Syukurlah, Rima menghembuskan napas panjang. Ia mendekat perlahan. Begitu kakinya melangkah,
Elang itu menggerakkan kepalanya. Tatapannya tajam, waspada, namun tak ada niat menyerang. Seolah-olah elang itu mengenali Rima. Rima tersenyum kecil. "Kamu kuat ternyata." Ia mengambil air dari kendi kecil yang tersisa di gubuk, lalu menuangkannya ke daun besar. Dengan hati-hati, ia mendekatkannya ke paruh elang. Awalnya elang itu ragu, namun kemudian mematuk pelan dan meminum air itu. Perasaan hangat mengalir di dada Rima. Ada ikatan aneh yang tak bisa ia jelaskan. Saat Rima memeriksa luka di sayap elang, ia kembali terkejut. Bekas jerat kawat itu masih ada, namun tampak mengecil. Kulit di sekitarnya mulai menutup, seolah luka itu telah dirawat berhari-hari, padahal baru semalam. "Ini tidak mungkin," gumam Rima. Ia teringat mimpinya semalam. Elang bersayap cahaya. Suara yang berbicara langsung ke hatinya. Rima menelan ludah. "Apa kamu bukan elang biasa?" Elang itu mengepakkan sayap kanannya pelan, lalu menundukkan kepala. Gerakan itu bukan naluri hewan. Itu seperti isyarat. Rima mundur setapak, dadanya berdebar lebih cepat. Namun entah mengapa, ia tidak merasa takut. Di luar gubuk, suara burung lain terdengar gaduh. Rima mengintip dari celah bambu. Ia melihat beberapa burung kecil bertengger di dahan, menatap ke arah gubuk seolah menunggu sesuatu. Bahkan seekor kijang tampak berdiri tak jauh, tenang tanpa rasa takut. Hutan terasa berbeda pagi itu. Rima keluar gubuk dengan hati-hati. Udara pagi terasa sejuk dan segar. Ia menghirup napas panjang. Anehnya, rasa lelah yang ia rasakan semalam hampir menghilang. "Elang," panggilnya pelan. "Aku harus pulang. Ibuku menunggu." Elang itu berdiri dan berjalan tertatih ke pintu gubuk. Rima panik. "Tidak, kamu belum sembuh. Kalau keluar sekarang." Elang itu menatap Rima dalam-dalam. Untuk sesaat, dunia terasa hening. Lalu, Rima mendengar sesuatu. Bukan suara dari luar. Suara itu muncul di dalam kepalanya. "Jangan takut." Rima terperanjat. Tubuhnya membeku. Napasnya tertahan. "Kak, kamu bicara?" Bibir Rima bergetar. Elang itu mengepakkan sayapnya pelan. "Aku tidak bicara seperti manusia," suara itu kembali terdengar. "Aku menyampaikan kehendak." Rima hampir jatuh terduduk. Tangannya bergetar hebat. Ini bukan mimpi. Ini nyata. "Apa kamu, makhluk gaib?" tanya Rima dengan suara nyaris tak terdengar. "Aku penjaga," jawab suara itu. Penjaga yang terluka oleh keserakahan manusia. Rima menutup mulutnya menahan isak. Ia tak tahu harus percaya atau lari. Namun satu hal ia yakini, makhluk ini tidak berniat mencelakainya. "Mengapa aku bisa mendengarmu?" Batin Rima nyaris tanpa sadar bertanya. "Karena hatimu terbuka saat menolong tanpa pamrih." Rima teringat seluruh hidupnya, kemiskinan, hinaan, kerja keras tanpa balasan. Semua itu seolah menemukan maknanya saat ini. "Apa yang akan terjadi padaku?" tanya Rima lirih. Elang itu menatap langit yang mulai cerah. "Hidupmu akan diuji. Namun kebaikanmu akan dibalas. Bukan dengan kemewahan, melainkan kemampuan untuk menolong." Air mata Rima jatuh. Seketika, elang itu melangkah keluar gubuk. Rima mengikutinya. Elang itu mengepakkan sayapnya perlahan. Meski masih pincang, ia terangkat ke udara,
melayang rendah di atas pepohonan. Rima menahan napas. Elang itu berputar sekali di atas kepalanya, lalu terbang menjauh ke arah gunung. Rima berdiri terpaku, dadanya bergetar. Ia merasa kehilangan, namun juga dipenuhi perasaan aneh, seperti ditinggalkan sebuah janji. Saat ia hendak pulang, Rima melihat sesuatu di tanah dekat kakinya. Sehelai bulu elang berwarna keperakan, berkilau terkena cahaya matahari. Rima memungutnya. Saat bulu itu menyentuh telapak tangannya, tubuhnya merinding. Hatinya terasa hangat. Ia tidak tahu apa artinya. Namun ia tahu satu hal. Pertolongan kecil yang ia lakukan telah membuka pintu keajaiban besar. Dan keajaiban itu baru saja dimulai. Keanehan yang mulai terlihat. Rima melangkah pulang dari hutan dengan hati yang masih bergetar. Bulu elang berwarna keperakan itu ia simpan rapat di dalam lipatan bajunya, dekat dadanya. Setiap kali ia melangkah, seolah ada denyut hangat yang mengikuti irama jantungnya. Hutan terasa berbeda dari biasanya. Angin berembus lembut, tidak dingin. Burung-burung berkicau lebih nyaring. Bahkan jalan setapak yang biasanya licin terasa lebih mudah dilalui. Rima beberapa kali menoleh ke langit, berharap melihat elang itu kembali. Namun yang tampak hanya awan putih berarak perlahan. Benarkah semua itu terjadi? Gumamnya. Sesampainya di desa, Rima disambut suara riuh anak-anak dan para perempuan yang sedang menumbuk padi. Segalanya tampak biasa, terlalu biasa, seolah kejadian semalam hanyalah mimpi. Namun saat Rima melewati sumur umum, beberapa orang tiba-tiba terdiam dan menatapnya. "Rima, kamu dari mana? Kok mukamu pucat?" tanya seorang tetangga. Rima tersenyum canggung. "Dari hutan, Bu." "Kehujanan." Perempuan itu mengangguk, tapi tatapannya penuh keheranan. Rima tidak menyadari bahwa matanya tampak lebih jernih dari biasanya, dan wajahnya memancarkan ketenangan aneh yang sulit dijelaskan. Begitu sampai di rumah, Rima segera menghampiri ibunya. Bu Sari duduk bersandar di dinding, batuk pelan sambil memegangi dadanya. "Ibu." Rima berlutut di hadapan ibunya. "Bagaimana keadaan ibu?" Bu Sari tersenyum lemah. "Entah kenapa, pagi ini dada ibu tidak sesesak biasanya." Rima terdiam. Ia teringat daun obat yang semalam ia racik untuk elang. Tanpa berpikir panjang, Rima mengambil beberapa daun yang tadi ia petik di hutan, daun yang biasanya jarang ia gunakan. "Ibu minum ini ya?" Rima rebuskan. Bu Sari ragu. "Kamu yakin?" Rima mengangguk, meski hatinya sendiri belum sepenuhnya yakin. Saat air rebusan itu disuguhkan dan diminum ibunya, Rima duduk menunggu dengan cemas. Beberapa saat berlalu. Bu Sari menarik napas panjang. "Rima, dada ibu terasa hangat." Napas ibu lebih ringan. Air mata Rima langsung jatuh. Ia memeluk ibunya erat-erat. "Alhamdulillah," bisiknya berulang kali. Hari itu, Rima bekerja seperti biasa. Ia membantu tetangga menjemur padi, membersihkan kebun kecil di belakang rumah, dan menimba air. Namun keanehan mulai terjadi satu persatu. Singkong yang ia cabut dari tanah terlihat lebih besar dari biasanya. Tanaman cabai yang hampir mati mendadak berbuah lebat setelah ia sirami. Seekor ayam yang sakit-sakitan tiba-tiba berdiri dan makan dengan lahap setelah disentuh Rima. Ini tidak mungkin kebetulan, batin Rima. Saat sore tiba, seorang anak kecil bernama Tio datang menangis ke rumahnya. Kakinya terluka karena jatuh di sungai.
"Tolong, Mbak Rima, sakit," isaknya. Rima membersihkan luka itu dengan air hangat dan daun yang sama. Ajaibnya, pendarahan berhenti lebih cepat dan Tio berhenti menangis. "Ibu," seru Tio gembira saat ibunya datang. "Sudah nggak sakit." Kabar kecil itu menyebar cepat. Menjelang maghrib, beberapa warga mulai berdatangan. Ada yang membawa anak demam, ada yang mengeluh sakit kepala, ada pula yang sekadar ingin memastikan kabar yang beredar. Rima panik. "Aku bukan dukun, aku tidak bisa apa-apa," ucapnya berulang kali. Namun setiap kali ia menolong dengan niat tulus, hasilnya selalu lebih baik dari dugaan. Orang-orang pulang dengan wajah heran dan penuh syukur. Di sudut rumah, Rima duduk sendirian saat malam turun. Ia menggenggam bulu elang itu erat-erat. "Ini karena kamu, ya?" bisiknya. Tak ada jawaban. Namun angin malam bertiup lembut, membuat pelita bergoyang pelan. Rima menutup mata dan merasakan kehadiran tak kasat mata, bukan menguasai, melainkan menemani. Keesokan harinya, perubahan sikap warga mulai terasa. Orang-orang yang dulu mencibir kini menyapa ramah. Bahkan kepala desa mengirim pesan meminta Rima datang jika ada warga sakit. Namun tidak semua hati menerima dengan lapang. Di ujung desa, beberapa orang berbisik dengan wajah masam. "Anak itu aneh. Jangan-jangan pakai ilmu hutan. Hati-hati, biasanya yang seperti itu membawa petaka." Rima mendengar desas-desus itu dan hatinya ciut. Ia tidak ingin menjadi pusat perhatian. Ia hanya ingin ibunya sehat dan hidup mereka cukup. Malam itu, Rima bermimpi lagi. Ia berdiri di puncak bukit, memandang desa dari atas. Elang itu hinggap di batu besar di sampingnya. Keajaiban adalah ujian, suara itu bergema di hatinya. Semakin terlihat, semakin besar godaannya. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Rima dalam mimpi. "Tetaplah rendah hati. Jangan gunakan kekuatan untuk kepentingan diri." Rima terbangun dengan air mata membasahi pipinya. Ia tahu, sejak menolong elang itu, hidupnya tak lagi sederhana. Keajaiban telah masuk ke dalam hidupnya. Dan bersama keajaiban itu, datang pula bahaya yang belum terlihat. Ketika keajaiban menarik kegelapan. Pagi itu, rumah kecil Rima tidak pernah benar-benar sepi. Sejak matahari naik sepenggalah, satu persatu warga berdatangan. Ada yang membawa anak demam, ada yang mengeluhkan sakit pinggang, bahkan ada yang sekadar ingin melihat dengan mata kepala sendiri perubahan yang terjadi pada gadis kampung itu. Rima melayani mereka dengan wajah lelah namun tetap ramah. Ia menyiapkan air hangat, memetik daun, dan berdoa dalam hati setiap kali menyentuh orang yang membutuhkan. Namun di balik ketenangannya, hatinya mulai digelayuti ketakutan. Ia tidak pernah meminta semua ini. "Rima, tolong lihatkan ayahku. Semalaman dia tidak bisa berdiri," kata seorang pemuda. "Rima, anakku panas tinggi sejak kemarin," sahut yang lain. Rima menelan ludah. Tubuhnya terasa lebih cepat lelah dari biasanya, seolah setiap pertolongan menguras sesuatu dari dalam dirinya. Di sudut rumah, Bu Sari memperhatikan putrinya dengan wajah khawatir. Setelah warga terakhir pergi, ia menarik tangan Rima dan memintanya duduk. "Kamu kelihatan pucat, Nak," ujar Bu Sari lembut. "Ibu takut kamu memaksakan diri." Rima tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, Bu. Selama mereka sembuh." Bu Sari menggeleng. "Kebaikan juga punya batas. Jangan sampai kebaikanmu justru menyakitimu."
Ucapan itu tertanam dalam hati Rima. Sore harinya, kepala desa, Pak Wiryo, datang bersama 2 orang perangkat desa. Sikapnya sopan, namun matanya memancarkan rasa ingin tahu yang berlebihan. Kami dengar banyak warga terbantu olehmu, Rima, katanya. Desa kita membutuhkan orang seperti kamu. Rima menunduk. Saya hanya menolong sebisanya, Pak. Pak Wiryo tersenyum tipis. Mungkin kamu bisa membantu lebih banyak lagi. Bahkan, orang-orang dari luar desa. Kalimat terakhir itu membuat Rima merinding. Ia menolak dengan halus, namun Pak Wiryo tampak tidak sepenuhnya puas. Malam itu, Rima duduk sendirian di depan rumah. Langit dipenuhi bintang. Ia menggenggam bulu elang itu, berharap mendapat jawaban. Aku takut, bisiknya. Aku tidak ingin diseret ke sesuatu yang tidak ku mengerti. Angin malam bertiup lembut. Dari kejauhan, terdengar suara kepakan sayap. Rima menoleh ke langit, namun hanya bayangan samar yang melintas. Di sisi lain desa, ancaman mulai bergerak. 3 orang asing datang dengan pakaian lusuh, namun sorot mata mereka tajam. Mereka berbincang dengan seorang warga yang dikenal iri dan licik. Benar gadis itu bisa menyembuhkan? Tanya salah satu dari mereka. Bukan hanya itu, jawab warga itu pelan. Katanya dia dekat dengan elang besar yang terluka di hutan. Mata orang asing itu berbinar. Elang itu yang kami cari. Keesokan harinya, desas-desus semakin liar. Ada yang menyebut Rima sebagai anugerah Tuhan, ada pula yang menyebutnya pembawa sial. Anak-anak mulai dilarang mendekat ke rumahnya oleh orang tua mereka yang takut. Rima merasakan perubahan sikap itu seperti pisau di dadanya. Saat sedang mencuci di sungai, 2 perempuan berbisik di belakangnya. Kalau bukan karena ilmu aneh, mana mungkin singkongnya sebesar itu? Benar. Hati-hati saja, biasanya yang seperti itu akhirnya celaka. Rima menggenggam kainnya erat-erat, menahan air mata. Malam itu, ia bermimpi lagi. Ia melihat elang itu terbang rendah di atas desa, mengepakkan sayapnya dengan gelisah. Langit menggelap. Di bawahnya, manusia berlari membawa jerat dan senjata. Mereka mencariku. Suara elang bergema di hati Rima. Dan melalui dirimu, mereka berharap menemukan aku. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Rima dengan suara bergetar. Jika kau ragu, keajaiban akan menjadi beban. Jika kau ikhlas, keajaiban akan menjadi pelindung. Rima terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menatap ibunya yang tertidur pulas. Wajah Busari terlihat lebih sehat dari sebelumnya. Rima tersenyum getir. Kalau ini harus aku tanggung sendiri, bisiknya, aku akan kuat. Namun di kejauhan, di balik gelapnya hutan, jerat-jerat mulai dipasang. Dan tanpa Rima sadari, ia kini berada tepat di tengah perburuan besar. Bukan hanya terhadap seekor elang, melainkan terhadap keajaiban yang hidup di dalam dirinya. Jerat di balik kebaikan. Pagi di desa Wanasari tidak lagi terasa hangat bagi Rima. Meski matahari terbit seperti biasa, udara seolah dipenuhi kecurigaan yang tak kasat mata. Saat Rima melangkah keluar rumah untuk menimba air, beberapa warga yang biasanya menyapa kini hanya melirik singkat lalu memalingkan wajah. Ia tahu sesuatu telah berubah. Busari memperhatikan putrinya dengan cemas. Nak, semalam ibu dengar orang-orang bicara di luar rumah. Mereka menyebut-nyebut namamu. Rima tersenyum tipis. Biarkan saja, Bu. Selama kita tidak berbuat salah.
Namun di dalam hatinya, kegelisahan menguat. Siang itu, Pak Wiryo kembali datang, kali ini sendirian. Senyumnya tetap ramah, tapi nada suaranya terasa berbeda, lebih mendesak. "Rima, ada orang dari kota yang ingin bertemu denganmu," katanya. "Katanya mereka punya keluarga sakit parah dan ingin meminta bantuanmu." Rima terdiam. Ingatan akan mimpinya terlintas jelas. "Saya tidak bisa meninggalkan ibu," jawabnya pelan. Pak Wiryo menghela napas, lalu berkata dengan nada seolah menasihati, "Kesempatan seperti ini jarang datang. Kalau kamu benar-benar punya anugerah, bukankah sebaiknya dimanfaatkan untuk banyak orang?" Kata dimanfaatkan itu membuat dada Rima sesak. "Saya menolong karena iba, Pak. Bukan untuk dipamerkan." Pak Wiryo menatapnya lama, lalu pergi tanpa banyak kata. Sejak saat itu, bisikan di desa semakin keras. Sore hari, Rima pergi ke hutan untuk menenangkan diri. Ia membawa bulu elang itu, berharap bisa merasakan kehadiran penjaga itu kembali. Namun langkahnya terhenti saat melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Di antara pepohonan, jerat kawat terpasang rapi. Bukan satu, banyak. Rima mundur perlahan. Napasnya memburu. Ia tahu, ini bukan perburuan biasa. Ini terencana. "Elang," bisiknya dengan panik. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari balik semak. Rima bersembunyi di balik pohon besar. Ia mengintip dan melihat 3 orang asing, orang yang sama seperti dalam mimpinya. Salah satunya membawa senapan angin, yang lain menggenggam jerat kawat. "Dia pasti dekat sini," kata salah satu dari mereka. Kata orang desa, gadis itu sering ke hutan. Rima menutup mulutnya menahan napas. Jantungnya hampir melompat keluar. Tanpa sadar, bulu elang di dadanya terasa panas. Panas yang menyengat. "Tenang," suara itu tiba-tiba terdengar di hatinya. "Aku tahu." Air mata Rima mengalir. "Mereka ingin menangkapmu. Aku bisa menghindar, tapi mereka akan menyakitimu." Rima menggigit bibir. Ia tahu, selama elang itu hidup bebas, ia akan terus diburu. Dan selama ia dekat dengan elang itu, bahaya akan terus mengintainya. Malamnya, kejadian buruk tak terelakkan. Saat Rima sedang membantu ibunya, terdengar keributan di ujung desa. Teriakan, tangisan, dan langkah kaki berlarian. "Elang!" Elang itu muncul di ladang, seseorang berteriak. Warga berhamburan keluar membawa obor. Rima ikut berlari, meski Bu Sari menahannya. Di tengah ladang, elang itu terlihat, sayapnya telah pulih sebagian, mengepakkan angin kuat. Namun salah satu jerat berhasil melukai kakinya. Darah menetes di tanah. Rima berteriak, "Jangan! Dia tidak berbahaya." Namun suaranya tenggelam oleh ketakutan dan keserakahan. Seorang pemburu mengangkat senapan. Tanpa berpikir panjang, Rima berlari dan berdiri di depan elang itu. "Kalau kalian mau menyakitinya," teriak Rima dengan air mata mengalir, "sakiti aku dulu." Semua terdiam. Elang itu mengeluarkan suara keras, mengepakkan sayapnya melindungi Rima. Angin kencang berputar, memadamkan beberapa obor. Pak Wiryo muncul dari kerumunan. Wajahnya pucat. "Rima, minggir. Ini berbahaya." "Yang berbahaya adalah keserakahan," balas Rima gemetar namun tegas. Sesaat kemudian, kekacauan pecah. Dalam hiruk-pikuk itu, salah satu pemburu berhasil menangkap Rima dari belakang.
Ia diseret menjauh, sementara elang itu mengepakkan sayapnya dengan panik. "Lepaskan aku!" Rima meronta. Pemburu itu berbisik di telinganya, "Kalau kau ingin elang itu hidup, ikut kami." Air mata Rima jatuh. Ia menatap elang itu untuk terakhir kalinya malam itu. "Aku tidak apa-apa," bisiknya. "Pergilah." Elang itu menatapnya dengan mata penuh luka dan amarah. Malam itu, Rima menghilang dari desa. Dan bersama hilangnya Rima, keajaiban berubah menjadi pengorbanan. Di ambang keputusasaan, Rima terbangun dengan kepala berdenyut dan pergelangan tangan terasa perih. Tangannya terikat tali kasar, membuat kulitnya lecet. Bau tanah lembab dan kayu lapuk menyengat hidungnya. Ia berada di sebuah pondok tua di tengah hutan, jauh dari desa, jauh dari ibunya. "Bu," lirihnya, suara itu hampir tak keluar. Salah satu pemburu berdiri di sudut ruangan, membersihkan jerat kawat dengan santai. Tatapannya dingin, tanpa belas kasihan. "Kau sadar juga," katanya datar. "Bagus. Kita tidak punya banyak waktu." Rima menelan ludah. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena takut, tetapi karena memikirkan elang itu. "Di mana elang itu?" tanya Rima dengan suara bergetar. Pemburu itu tersenyum miring. "Tenang saja. Selama kau bekerja sama, elang itu masih hidup." Kalimat itu menghantam dada Rima seperti palu. "Apa yang kalian inginkan dariku?" tanya Rima. "Bawa kami ke elang itu." "Kau tahu kemana dia pergi?" jawab pemburu lain sambil menutup pintu pondok. Rima menggeleng kuat. "Aku tidak tahu. Dia makhluk bebas." Sebuah tamparan keras mendarat di pipinya. Dunia Rima berputar. Air mata jatuh, namun ia menahan jeritan. "Jangan berbohong," bentak pemburu itu. "Kau pikir kami bodoh?" Rima terdiam. Dalam keheningan itu, hatinya berteriak memanggil Sang Pencipta. "Ya Allah, aku tidak kuat." Malam turun perlahan. Rima dibiarkan sendirian di pondok, terikat dan kelaparan. Setiap detik terasa panjang dan menyiksa. Rasa takut berubah menjadi kelelahan yang menekan jiwanya. Dalam gelap, bulu elang di dadanya terasa semakin panas. Hangatnya menjalar ke seluruh tubuh, seolah memeluknya. "Rima!" Suara itu kembali terdengar di hatinya, lemah namun nyata. "Elang?" isak Rima pecah. "Maafkan aku tidak bisa melindungimu." "Bukan kau yang gagal," jawab suara itu lembut. "Ini ujianmu." Air mata Rima mengalir tanpa henti. "Aku takut mati," bisiknya jujur. "Aku takut ibuku sendirian." Keheningan menyelimuti sejenak. "Ketakutanmu adalah manusiawi," suara itu kembali. "Namun keberanianmu lahir dari ketulusan." Tiba-tiba, angin berembus kencang. Dinding bambu pondok berderak. Dari celah-celahnya, cahaya bulan masuk dan membentuk bayangan sayap besar di tanah. Rima terbelalak. Bayangan itu bergerak, mengepak perlahan. Di luar pondok, terdengar suara elang menggema panjang, menggetarkan hutan. Para pemburu berteriak panik. Apa itu? Elang itu kembali. Kekacauan pecah. Dalam kepanikan, tali yang mengikat tangan Rima tiba-tiba terasa longgar. Seratnya rapuh, seolah dimakan waktu. Rima menarik tangannya. Lepas. Ia jatuh terduduk, terengah-engah. Tanpa pikir panjang, ia bangkit dan berlari keluar pondok. Pemandangan di luar membuatnya terdiam.
Langit dipenuhi elang, bukan satu, bukan dua, tetapi puluhan. Mereka berputar di udara, mengepakkan sayap serempak. Angin kencang tercipta, memadamkan api unggun para pemburu. Elang penjaga muncul paling depan. Sayapnya membentang lebar, meski masih terlihat luka di kakinya. "Elang," bisik Rima dengan suara gemetar. Para pemburu lari tunggang langgang. Senjata terjatuh. Jerat berserakan. Namun sebelum semuanya berakhir, salah satu pemburu nekat mengangkat senapan dan membidik elang itu. Tanpa sadar, Rima berlari ke depan. "Jangan!" Ia berdiri di antara senjata dan elang. Detik itu terasa membeku. Bulu elang di dada Rima bersinar terang. Cahaya lembut namun kuat memancar, membuat pemburu itu terlempar mundur seolah dihantam angin tak kasat mata. Rima jatuh berlutut. Tubuhnya lemas. Nafasnya tersengal. Elang penjaga mendarat di hadapannya. Mata mereka bertemu. "Kau telah memilih," suara itu bergema. "Bukan kekuatan, tapi pengorbanan." Rima tersenyum lemah. "Kalau aku harus menderita, asalkan ibuku dan desa selamat." Air mata menetes dari matanya. Tubuhnya perlahan roboh ke tanah. Elang itu mengeluarkan suara panjang, bukan jeritan, melainkan ratapan. Sayap-sayap elang lain mengepak bersamaan. Cahaya lembut menyelimuti Rima. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, kekuatan besar benar-benar terbangun dalam diri Rima. Bukan sebagai senjata, melainkan sebagai perisai kehidupan. Namun harga yang harus dibayar sangatlah mahal. Ketika langit turun melindungi, tubuh Rima terbaring lemah di tanah hutan yang dingin. Napasnya tipis, nyaris tak terdengar. Cahaya lembut yang memancar dari bulu elang di dadanya perlahan meredup, namun tidak menghilang sepenuhnya. Di sekelilingnya, angin berputar membentuk lingkaran pelindung, membuat dedaunan beterbangan seperti tarian sunyi. Elang penjaga berdiri tepat di samping Rima. Sayapnya terbentang lebar, melindungi tubuh gadis itu dari segala arah. Mata elang itu memancarkan kemarahan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kemarahan yang lahir dari cinta dan tanggung jawab. Di udara, puluhan elang lain masih berputar, mengepakkan sayap mereka serempak. Langit bergemuruh pelan, bukan oleh petir, melainkan oleh kekuatan alam yang terbangun. Para pemburu yang tersisa terjatuh berlutut. Ada yang menangis ketakutan, ada yang menutup telinga karena suara kepakan sayap terasa seperti ribuan doa yang dilantunkan bersamaan. Ini bukan burung biasa, salah satu dari mereka bergetar. Elang penjaga mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Dari paruhnya keluar suara panjang yang menggema ke seluruh penjuru hutan. Seketika, tanah bergetar ringan. Pohon-pohon besar bergoyang, namun tidak ada yang tumbang, seolah alam tahu batasnya sendiri. Cahaya lembut kembali menyelimuti tubuh Rima. Perlahan, matanya bergerak. Jari-jarinya bergetar. Elang, suaranya lirih, hampir seperti bisikan angin. Elang penjaga menunduk. Sayapnya menyentuh tanah di hadapan Rima, seperti seorang penjaga yang bersujud. "Bangunlah," suara itu bergema di hati Rima. Bukan untuk berperang, tapi untuk menenangkan. Rima membuka mata sepenuhnya. Pandangannya buram, namun ia merasakan sesuatu yang berbeda dalam tubuhnya. Bukan kekuatan yang meledak-ledak, melainkan ketenangan yang sangat dalam. Seolah jiwanya menyatu dengan denyut alam. Ia duduk perlahan, dibantu oleh sayap elang penjaga. Saat kakinya menyentuh tanah, angin berhenti berputar. Elang elak di udara menurunkan ketinggian,
mengepa perlahan, menunggu. Rima menatap para pemburu yang ketakutan. Wajah mereka penuh luka dan penyesalan. "Pergilah," ucap Rima pelan, namun suaranya terdengar jelas dan kuat. "Hutan ini bukan milik kalian." Salah satu pemburu berlutut sambil menangis. Kami tergoda uang. Ampuni kami." Rima menutup mata sejenak. Hatinya bergetar. Ia bisa saja membiarkan alam menghukum mereka. Namun teringat wajah ibunya dan ajaran ayahnya tentang belas kasih. "Pergilah," ulang Rima. "Dan jangan kembali." Angin lembut mendorong para pemburu menjauh. Bukan angin yang menyakiti, melainkan yang menuntun. Satu persatu mereka berlari meninggalkan hutan, tak berani menoleh lagi. Langit perlahan cerah. Elang-elak di udara terbang tinggi, lalu menghilang ke arah matahari pagi. Tinggallah Rima dan elang penjaga. "Kau hampir kehilangan nyawamu," suara itu terdengar lembut. "Mengapa kau tetap berdiri di depanku?" Rima tersenyum lemah. "Karena aku tidak ingin hidup dengan menyesal." Elang penjaga menatapnya lama. "Kekuatanmu telah bangkit sepenuhnya," katanya. "Namun setiap kekuatan memiliki harga." "Apa yang akan terjadi padaku?" tanya Rima. "Kau tidak akan pernah menjadi manusia biasa lagi," jawabnya jujur. "Namun kau juga tidak akan menjadi dewi. Kau akan menjadi jembatan." Rima mengernyit. Jembatan antara manusia dan alam, antara luka dan kesembuhan. Air mata Rima jatuh perlahan. Ia tidak meminta semua ini. Namun kini ia mengerti, keajaiban memilihnya bukan karena ia kuat, melainkan karena ia rela berkorban. Elang penjaga mengepakkan sayapnya perlahan. Cahaya keemasan memancar, menyentuh tanah hutan. Tanaman yang layu perlahan tegak kembali. Aliran sungai kecil yang mengering kembali berkilau. "Ini terlalu besar," bisik Rima. "Bukan untukmu sendiri," jawab suara itu. "Untuk semua." Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Warga desa datang berlari, dipimpin Pak Wiryo. Wajah mereka pucat, mata mereka dipenuhi ketakutan dan penyesalan. "Rima!" Busari menerobos ke depan, memeluk putrinya erat-erat. "Ibu pikir ibu kehilanganmu." Rima menangis dalam pelukan ibunya. "Maafkan Rima, Bu." Warga desa terdiam melihat pemandangan itu. Elang besar berdiri tenang di belakang Rima, tanpa menunjukkan permusuhan. Pak Wiryo berlutut. "Kami salah, Rima. Keserakahan dan ketakutan kami hampir menghancurkan segalanya." Rima menatap mereka satu persatu. "Kalau kalian benar-benar menyesal, jagalah hutan ini. Jangan ulangi kesalahan." Semua mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Elang penjaga mengangkat sayapnya untuk terakhir kalinya malam itu. Angin berhembus lembut, seolah mengucapkan salam perpisahan sementara. "Waktuku hampir selesai," katanya pada Rima. "Tugasmu baru saja dimulai." Rima menatap langit, hatinya penuh rasa takut dan harapan sekaligus. Ia tahu, setelah malam ini, hidupnya tak akan pernah kembali seperti semula. Namun ia juga tahu, keajaiban terbesar bukanlah kekuatan yang mengguncang langit, melainkan keberanian untuk tetap penuh belas kasih di tengah kekuasaan, perpisahan dan jejak yang tertinggal. Hutan kembali sunyi setelah cahaya keemasan itu memudar. Tidak ada lagi kepakan puluhan elang di langit, tidak ada angin berputar, tidak ada gemuruh yang menggetarkan tanah. Yang tersisa hanyalah daun-daun basah,
jejak kaki manusia yang tergesa, dan Rima berdiri di antara dua dunia yang tak lagi sama. Elang penjaga masih berada di sana. Ia berdiri tenang di atas batu besar, tubuhnya terlihat lebih ramping dari sebelumnya. Cahaya yang dulu menyelubungi bulunya kini memudar, digantikan warna alami yang sederhana. Namun wibawanya tetap sama, bahkan lebih dalam, lebih tua. Rima menatapnya lama, seolah ingin menghafal setiap detail. "Jadi, ini saatnya?" tanya Rima pelan. Elang itu menoleh ke arah matahari yang mulai naik. Setiap penjaga memiliki batas waktu, suara itu bergema lembut di hati Rima. Dan setiap manusia memiliki jalannya sendiri. Hati Rima terasa diremas. "Kalau kau pergi, apakah keajaiban ini juga akan pergi?" Elang penjaga menggeleng perlahan. "Yang pergi adalah wujudku. Yang tinggal adalah jejak." Rima menunduk. Ia baru menyadari sesuatu. Sejak kebangkitan semalam, tubuhnya terasa berbeda. Ia tidak lagi merasakan hangat yang kuat mengalir deras. Yang ada hanyalah sisa-sisa ketenangan, seperti bara kecil yang terus menyala pelan. "Aku takut salah jalan," ucap Rima jujur. "Aku takut mengecewakanmu." "Takdir tidak menuntut kesempurnaan," jawab suara itu. "Hanya kejujuran hati." Langkah kaki warga desa terdengar semakin dekat. Busari masih memeluk lengan Rima erat-erat, seolah takut putrinya menghilang lagi. Beberapa warga berani mendekat, menundukkan kepala dengan penuh rasa bersalah. "Kami berutang nyawa padamu, Rima," ucap seorang lelaki tua. Dan pada elang itu, elang penjaga memandang mereka satu persatu. Tidak ada kemarahan di matanya, hanya kesedihan yang tenang. "Jagalah apa yang telah kalian hampir hancurkan," suara itu menggema, dan anehnya, beberapa warga mengaku kemudian bahwa mereka mendengar kata-kata itu tanpa suara. Rima melangkah maju satu langkah. Air mata menetes tanpa bisa ia tahan. "Aku tidak tahu bagaimana mengucapkan terima kasih," katanya pada elang itu. "Kau menyelamatkan ibuku. Menyelamatkan desa ini. Menyelamatkanku dari menjadi manusia yang takut." Elang penjaga mendekat. Ujung sayapnya menyentuh dahi Rima dengan lembut, sebuah sentuhan perpisahan. Sekejap, Rima melihat kilasan cahaya dalam pikirannya, hutan yang subur, sungai yang jernih, anak-anak bermain tanpa rasa takut, dan elang-elak terbang bebas di langit. Selama manusia ingat untuk menunduk pada alam, suara itu berbisik terakhir kali, penjaga tidak pernah benar-benar pergi. Elang penjaga mengepakkan sayapnya. Angin lembut berhembus, bukan untuk mengangkatnya, melainkan untuk mengantar. Perlahan, ia terbang naik, semakin tinggi, hingga wujudnya mengecil dan akhirnya menyatu dengan langit biru. Rima berdiri terpaku, air mata jatuh membasahi tanah. Ia tahu, perpisahan itu bukan kehilangan, melainkan amanah. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan berbeda. Rima tidak lagi menunjukkan keajaiban besar. Ia tidak bisa memanggil angin, tidak bisa menyembuhkan seketika. Namun sentuhannya tetap menenangkan. Doanya terasa lebih dalam. Tanaman yang ia rawat tumbuh lebih sehat, meski tidak lagi ajaib. Beberapa warga kecewa. Katanya Rima bisa menyembuhkan semua penyakit. Kenapa sekarang biasa saja? Ucapan itu menusuk, tapi Rima menerimanya dengan senyum. Ia sudah tidak mencari pengakuan. Yang berubah justru desa itu sendiri. Hutan dijaga bersama. Jerat-jerat dibakar. Pemburu tak lagi berani masuk. Kepala desa menetapkan aturan baru, siapapun yang merusak hutan akan diusir. Suatu sore,
Rima duduk di tepi sungai bersama ibunya. "Ibu bangga padamu," kata Busari pelan. "Bukan karena keajaibanmu, tapi karena kamu tidak berubah." Rima tersenyum, menatap pantulan langit di air sungai. "Rima juga takut berubah, Bu." Angin berhembus pelan. Dari kejauhan, bayangan elang melintas tinggi di langit. Tidak besar, tidak bercahaya, namun cukup untuk membuat Rima tersenyum. Ia tahu, tugasnya belum selesai. Bukan sebagai penjaga yang terbang, melainkan sebagai manusia yang berjalan di bumi dengan hati yang terjaga. Dan di suatu tempat, di antara awan dan doa, elang penjaga mengawasi. Bukan untuk melindungi dengan kekuatan, melainkan dengan kepercayaan. Keajaiban yang tidak pernah pergi. Musim berganti tanpa tanda. Hujan datang tepat waktu, matahari bersinar tidak terlalu terik, dan angin berhembus seperti doa yang terjawab. Desa kecil di kaki hutan itu perlahan berubah, bukan oleh kekuatan gaib, melainkan oleh kesadaran. Rima berjalan menyusuri pematang sawah setiap pagi. Di tangannya, ia membawa keranjang anyaman berisi benih padi dan sayuran. Tidak ada lagi cahaya keemasan yang mengiringi langkahnya, tidak ada suara di kepalanya yang membimbing. Namun langkahnya mantap, seolah ia tahu kemana harus pergi. Anak-anak desa berlarian menyambutnya. "Bak Rima, lihat, tanamanku tumbuh." Rima tersenyum, berjongkok memeriksa daun-daun kecil yang hijau segar. "Kalian rajin menyiramnya, ya?" Anak-anak mengangguk bangga. Bagi mereka, Rima bukan lagi gadis pembawa keajaiban, melainkan kakak yang mengajarkan cara mencintai tanah. Beberapa bulan lalu, masih ada orang yang datang dengan harapan berlebihan, meminta kesembuhan instan, meminta keberuntungan cepat. Kini mereka jarang terlihat. Yang tersisa hanyalah orang-orang yang mau belajar, mau bekerja, mau menjaga. Di tepi hutan, papan kayu sederhana berdiri dengan tulisan tangan. Hutan adalah amanah, bukan warisan yang boleh dihabiskan. Rima berhenti sejenak, menatap pepohonan yang berdiri tegak. Ia teringat suara elang penjaga, pesan-pesan yang dulu bergema di hatinya. Kini suara itu tak lagi terdengar, namun maknanya hidup di setiap tarikan napasnya. Suatu sore, Busari jatuh sakit. Bukan penyakit berat, hanya demam dan kelelahan. Tetangga datang membawa ramuan sederhana, daun-daunan, dan doa. Rima merawat ibunya dengan sabar, tanpa panik, tanpa menanti mukjizat. Dulu, Busari berbisik di sela napas, "Ibu takut kamu kehilangan keajaibanmu." Rima menggenggam tangan ibunya. Rima justru takut kalau keajaiban itu membuat Rima lupa jadi manusia. Busari tersenyum lemah. "Berarti kamu lulus ujiannya." Malam itu, Rima keluar rumah. Langit cerah bertabur bintang. Ia berdiri di halaman, menengadah. Tidak berharap apapun, hanya mengucap syukur. Angin berhembus pelan. Untuk sesaat, sangat singkat, Rima merasa bulu kecil di dadanya menghangat. Bukan cahaya, bukan kekuatan besar. Hanya pengingat. Ia menutup mata. Terima kasih. Hari demi hari berlalu. Desa itu dikenal sebagai desa yang menjaga hutan. Pemburu tidak lagi masuk. Sungai kembali jernih. Burung-burung bersarang dekat rumah warga tanpa rasa takut. Rima menolak saat diminta pindah ke kota. "Tempatku di sini," katanya sederhana. Ia membuka kelas kecil di balai desa, mengajarkan anak-anak membaca, menulis, dan merawat alam. Tidak ada pelajaran tentang keajaiban.
Yang ada hanyalah cerita tentang tanggung jawab. Suatu pagi, ketika Rima mengajar, bayangan besar melintas di atas atap. Anak-anak berteriak kegirangan. Elang! Elang! Rima keluar. Di langit, seekor elang terbang tinggi, bukan elang penjaga, atau mungkin ia. Tidak ada yang tahu. Ia tidak bercahaya, tidak mendekat, hanya melintas sebentar lalu menghilang di balik awan. Rima tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ia tahu satu hal dengan pasti. Keajaiban tidak pernah pergi. Ia hanya berubah wujud. Dari cahaya menjadi kesadaran. Dari suara menjadi tindakan. Dari mukjizat menjadi tanggung jawab. Dan selama masih ada manusia yang menolong tanpa pamrih, elang akan selalu kembali ke langit. Hutan akan tetap berdiri. Dan dunia akan menemukan jalannya. Rima melangkah kembali ke kelas, menutup pintu kayu dengan pelan.